Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baradi Prasetya. Saya adalah mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan menyampaikan hasil kajian makalah saya sebagai bagian dari tugas mata kuliah kemuhammadiyahan yang diampu oleh Bapak Halim Purnomo. Judul makalah saya adalah Islam dan Perkembangan Teknologi Perspektif dalam Kemuhammadiyahan. Makalah ini berangkat dari keprihatinan dan sekaligus optimisme bagaimana umat Islam merespons kemajuan teknologi yang begitu cepat dan bagaimana nilai-nilai Islam khususnya dalam gerakan Muhammadiyah dapat menjadi pijakan dalam membentuk peradaban teknologi yang berakhlak. Kita hidup di zaman yang dikenal dengan istilah era revolusi digital. Teknologi informasi, komunikasi, kecerdasan buatan, dan otomasi industri berkembang sangat cepat dan berdampak besar pada cara berpikir, beraktivitas, bahkan berkeyakinan. Teknologi telah mengubah cara kita bekerja, belajar, bersosialisasi, dan bahkan beragama. Namun dalam kondisi ini, Islam tidak boleh bersikap diam. Pertanyaannya, kini bukan lagi apakah Islam menerima teknologi, tetapi sudah bergeser menjadi bagaimana Islam membimbing penggunaan teknologi agar tetap berada dalam koridor etika, spiritualitas, dan nilai-nilai ilahiyah. Dalam konteks inilah, pendekatan maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syariah sangat penting. Prinsip-prinsip seperti kemaslahatan, keadilan, serta amanah perlu menjadi kerangka dalam menilai dan menggunakan teknologi masa kini. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah sesuatu yang sekuler, melainkan bagian integral dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Perintah pertama, Al-Quran adalah Iqra, bacalah. Ini bukan hanya tentang membaca teks, tetapi juga membaca semesta, membaca realitas, membaca sains. Al-Quran secara eksplisit mendorong eksplorasi intelektual. Misalnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 disebutkan bahwa orang-orang berakal adalah mereka yang merenungi penciptaan langit dan bumi. Begitu pula dengan Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Kita diajak untuk mengamati unta, langit, gunung, dan bumi. Semuanya adalah objek pengamatan ilmiah. Ulama-ulama Islam klasik seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Khwarizmi telah menunjukkan bahwa Islam pernah di garis depan perkembangan ilmu dan teknologi. Mereka mengembangkan ilmu bukan untuk sekedar kepentingan duniawi, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyempurnakan peradaban. Pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman menekankan bahwa ilmu dalam Islam adalah ilmu yang utuh, memadukan akal, wahyu, dan hati nurani. Sementara itu, Syed Hussein Nasr mengingatkan bahwa sains modern yang terlepas dari nilai spiritual bisa membawa krisis makna. Ia mendorong agar kita melakukan resakralisasi ilmu, mengembalikan ilmu pada posisi suci sebagai alat mengenal Tuhan. Artinya, Islam sejak awal bersifat progresif terhadap pengetahuan dan tidak membatasi perkembangan teknologi selama tetap dalam kerangka tauhid, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Teknologi pada dasarnya netral, namun dampaknya sangat tergantung pada siapa yang menggunakan, untuk apa, dan cara bagaimana. Dampak positif teknologi sangat terasa dalam kehidupan umat Islam saat ini. Misalnya, dalam bidang pendidikan. Umat Islam dapat mengakses pengetahuan keislaman maupun umum dengan lebih mudah melalui kelas daring, e-book, video kajian, hingga aplikasi Islami. Dalam bidang dakwah, platform seperti YouTube, TikTok, podcast Islami, dan media sosial telah menjadi sarana menyampaikan pesan keagamaan kepada khalayak global. Bahkan banyak lembaga zakat dan layanan konsultasi syariah kini berbasis digital. Namun, di sisi lain, dampak negatif teknologi juga sangat nyata. Penyebaran hoaks, fitnah, dan liberalisasi pemikiran dapat merusak akidah dan akhlak umat. Media sosial juga menciptakan ruang
bagi ujaran kebencian, polarisasi, dan krisis identitas di kalangan generasi muda Muslim. Fenomena digital ini, jika tidak diantisipasi dengan nilai Islam, dapat menciptakan kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kedalaman spiritual. Oleh karena itu, umat Islam memerlukan literasi digital yang tidak hanya teknis, tetapi juga moral dan etis. Prinsip seperti tabayun atau klarifikasi, kejujuran, keadilan, dan la dawara wala dirar tidak merugikan menjadi sangat relevan untuk membentuk karakter digital yang islami. Dalam konteks Indonesia, Muhammadiyah adalah salah satu gerakan Islam yang konsisten merespons perkembangan zaman secara aktif dan solutif. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada awal abad ke-20, Muhammadiyah memadukan nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Sejak awal, pendidikan Muhammadiyah telah mengintegrasikan ilmu agama dan umum, termasuk teknologi. Strategi pendidikan ala Kiai Haji Ahmad Dahlan bahkan dianggap rekonstruktif dan futuristik. Beliau menyadari bahwa kemajuan umat hanya dapat dicapai jika mereka menguasai ilmu dan teknologi, tetapi tetap menjaga ruh keislaman dan keadaban. Kini, di era digital, Muhammadiyah melanjutkan warisan ini dalam bentuk nyata. Seperti contohnya media dakwah, seperti Suara Muhammadiyah telah bertransformasi menjadi platform digital dengan situs web, kanal YouTube, e-magazine, dan media sosial yang aktif. Amal usaha Muhammadiyah seperti rumah sakit dan sekolah telah menetapkan sistem pendaftaran online, SIM akademik, dan manajemen keuangan berbasis IT. Di tingkat akar rumput, banyak cabang dan wilayah Muhammadiyah yang menyelenggarakan kajian daring, pelatihan digital, dan forum keislaman online. Semua ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya beradaptasi, tetapi juga memimpin dalam pemanfaatan teknologi secara etis dan berbasis nilai Islam. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sangat mendorong kemajuan ilmu dan teknologi, selama tidak lepas dari nilai-nilai tauhid, akhlak, dan kemaslahatan umat. Umat Islam itu tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pengarah, pencipta, dan penentu arah kemajuan teknologi, agar tetap selaras dengan nilai kemanusiaan dan keilahian. Gerakan Muhammadiyah menjadi contoh konkret bagaimana nilai-nilai Islam dan kemajuan teknologi bisa berjalan berdampingan. Dalam Muhammadiyah, teknologi bukan ancaman, akan tetapi itu sebuah alat dakwah, pemberdayaan, dan peradaban. Semoga makalah ini dan video ini dapat membuka wawasan kita semua tentang pentingnya memadukan iman dan inovasi agar umat Islam dapat menjadi pemimpin dalam era digital dengan tetap membawa nilai-nilai ilahi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.